Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal fisika, materi pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kita lihat dulu gambar untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ini mikrometer sekrup. Hasil skalanya seperti ini jangka sorong. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Seorang siswa melakukan pengukuran panjang sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong. Skala hasil pengukuran tersebut ditunjukkan pada gambar. Panjang benda tersebut adalah titik-titik. Di sini ada pilihannya 33,2 mm, 34,2 mm, 35,3 mm, 37,3 mm, dan 38,2 mm. Sekarang kita lihat dulu jangka sorongnya. Ini ada skala 3 cm. 3 cm ini sama dengan 30 mm. Dan 4 cm, 4 atau 40 mm. Yang perlu kita perhatikan adalah skala sebelum 0. Kalau jangka sorong ini di bagian sini, yang perlu diperhatikan. Jadi hasil pengukurannya adalah yang ditunjukkan sebelum 0 ini, yaitu 3,3. Jadi 3,3 sekian, kemudian lebihnya, dan tidak sampai 3,4. Ini 3,4, ini 3,3. Hasil pengukurannya adalah antara 3,3 dan 3,4. Antaranya ini dibaca oleh skala Nonius, yaitu 10 skala. Jadi yang 0,1 mili ini dibaca lagi oleh 10 skala. Jadi 0,1 cm ini atau 10 mili ini dibaca oleh skala Nonius. Jadi hasilnya antara 3,3 ini atau 3,4. Kalau kita bawa ke milimeter adalah antara 33 mm sampai 34. Jadi tidak lewat dari 34 dan tidak di bawahnya 33. Sekarang kita lihat dulu jawaban. Ini 34 karena lewat, ini tidak mungkin. Kalau 34 dilewat sini, 35 juga salah, 37 juga salah, 38 juga tidak mungkin. Berarti yang otomatis hanya 33,2. Maka jawabannya A. Kita buktikan sekarang. Kita lihat dulu skala utamanya adalah 33 mm atau 3,3 cm. Skala Noniusnya adalah yang kita cari yang berimpit. Yang berimpit di sini adalah skala yang ke ini. Ini yang berimpit pas skala yang kedua. Berarti 0,2 mm. Berarti 33 mm ditambah 0,2 hasilnya 33,2 mm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal tentang jangka sorong. Sebuah jangka sorong digunakan untuk mengukur garis tengah silinder aluminium seperti gambar di bawah ini. Hasil pengukurannya adalah titik-titik. Apakah 22,40 mm, 22,50 mm, 25,10 mm, 27,20 mm, 27,50 mm. Saya ingatkan cara membaca angka di belakang koma ini baca 40, bukan 40, tapi 40. Sekarang kita lihat, seperti tadi yang harus pertama kita lihat adalah angka sebelum 0 ini pada skala Noniusnya. Berarti ini 2, di sini 2,5, ini 2,6, 2,7. Berarti 2,7 cm atau 27 mm ini skala utamanya 27. Berarti 27, sekian. Kemudian antara 27 dan 28. Nah, antara 27 dan 28. Berarti kita pilih jawaban antara 27 dan 28 karena tidak mungkin lewat dari 28 mm atau 2,8 cm. Karena ini pakai milimeter. Jadi kita hapus yang di bawah 27 dan di atas 28. Ini terlalu kecil 22. Kalau 22 di sini. Ini juga 25 juga. Nah, sekarang ada dua pilihan antara 27,2 atau 27,5. Sekarang skala Noniusnya ada 10 skala. Jadi 10 skala. Kita lihat yang berimpit. Yang berimpit adalah ini. Pas di skala kelima berarti lebihnya adalah 0,5 mm.
Berarti 27,5 mm yang benar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini adalah mikrometer skrup. Gambar di samping merupakan hasil pengukuran diameter silinder logam dengan menggunakan mikrometer skrup. Laporan yang dituliskan adalah titik-titik. Apakah 1,27 mm, 2,27 mm, 2,72 mm, atau 2,77 mm. Sekarang kita lihat kalau mikrometer skrup, ini memang satuannya milimeter. Perhatikan dengan baik, ini ada skala di bawah, ini 0,5 mm, ini 1,5, 2, di sini 2,5. Sekarang batasnya, kemudian ini adalah skala nonius. Besarnya skala nonius ini sama dengan ini. Skala terkecilnya itu 0,5 mm. Jadi itu besarnya. Sekarang, jadi kalau 30 skala artinya 0,3 mm. Kalau 25 skala artinya 0,25 mm. Sekarang kita lihat hasil pengukurannya di sini. Otomatis ini standar bawahnya 2,5 mm. Tidak mungkin kurang dari 2,5 mm sampai dan tidak sampai 3 mm. Jadi antara 2,5 dan 3. Tidak mungkin lewat dari 3 karena angka 3-nya di sini sudah tertutup. Berarti kita lihat dulu pilihan antara 2,5 dan 3, 1,27. Salah karena di bawah 2, 2,27 juga kurang. Ini ada 2 antara 2,72 atau 2,77. Sekarang kita lihat skala noniusnya ini yang di sini. Pada skala yang ke ini 25, 26, 27. Berarti skala 27. Berarti ini sisa ditambah 0,27. 2,5 tambah 0,27 hasilnya 2,77. Berarti hasilnya yang benar adalah 2,77 mm. Baik, mudah. Teman-teman sekalian lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini kalau ini hasil pengukurannya sudah ada. Pengukuran diameter dengan diameter kawat dengan mikrometer skrup adalah 2,48 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah, nah sekarang kita lihat hasil pengukurannya adalah 2,48. Berarti kita cari tidak sampai 2,5, yang lebih 2. Ini skala utamanya 4, berarti ini sudah salah. Karena 4, kemudian kita lihat ini 2,5 sudah lewat ini di bawah ada 2,5, sementara di atas 2,4, salah juga. Ini 0, 1, 2, kurang jelas ini 2. Ini kemungkinan benarnya karena 2, kemudian dibaca di skala noniusnya. Kemudian ini juga 4, ini terlalu tinggi, salah juga. Ini 1 salah. Berarti jawaban yang benar adalah C. Ini 2, kemudian ini skala yang berimpit pasti di sini 4. Ini 45. Nah, kemungkinan ini 45, pasti di sini 48. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih sama model soalnya. Kalau ini pengukuran tebal sebuah buku menggunakan juga mikrometer skrup yang diperoleh adalah 3,47 mm. Manakah gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran tebal buku yang benar? Kita lihat. Jadi skala utamanya harus 3,47, berarti tidak sampai 3,5. Jadi di bawah 3,5. Kita lihat dulu yang 3 ini 1, 2, 3, ini 4. Jadi 4 mili lebih ini sudah salah. Kita lihat yang B. Ini 1, 2, 3. Ini juga 4 sampai 4 salah. Kita lihat yang C. Ini 5 lewat. Ini sudah ada angka 5 mili salah. Kalau ini D 1, 2. Oh ini 3. Komanya kita tinggal baca 45, 46, 47. Ini 3,47 sudah benar. Itu jawabannya D. Kalau pasti salah ini juga lebih 5. Oke. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang anak mengukur tebal buku dan menunjukkan skala seperti gambar. Ini mikrometer skrup lagi. Dari skala yang ditunjukkan, maka tebal bukunya adalah apakah 9,56 cm
8,65 cm, 7,55 cm, 6,95 cm, atau 5,65 cm. Sekarang kita lihat dulu pada gambarnya. Di sini skala utamanya 6, ada skala di bawah berarti 6,5 cm. Ini pakai satuan cm lagi. Tadi soal sebelumnya pakai mili. Ya. Kalau pakai mili berarti 65 milimeter. Nah, antara 6,5 dan 7, tidak sampai 7. Jadi kita lihat batas ini, jadi cara pengukurannya kita lihat batasnya antara 6,5 dan tidak sampai 7. Otomatis 9 ini sudah salah, 8 juga salah, ini 7 juga salah, ini 5,65 salah karena terlalu kecil. Kalau 5 di sini, otomatis D. Ini tanpa kita hitung didapatkan pasti 6,95. Karena antara 6,5 dan 7. Kita buktikan yang berimpit pas 45 berarti ditambah 0,45. Betul, hasilnya 6,95. Baik, soal berikutnya kita lihat. Nah, ini mikrometer jangka sorong. Nah, perhatikan gambar pengukuran panjang balok berikut ini. Ini baloknya. Hasil pengukuran yang diperoleh adalah, ya, ini menggunakan jangka sorong. Ini perbesaran skalanya. Apakah 3,00 cm, 3,04 cm, 3,09 cm, 3,19 cm, atau 4,19 cm. Sekarang, caranya seperti tadi. Kita lihat dulu skala utamanya ini. Ini 3 ya, di sini 3-nya, ini 3,5, ini 4, berarti 3, sebelum nolnya 3,1 cm. Berarti di atas 3,1 cm, dan di bawah ini 3,2, antara 3,1 dan 3,2. Tidak boleh lewat ya, kalau 3,2 di sini. Sekarang kita lihat dulu kalau 3 ini pas, salah. 3,04 juga terlalu kecil, 3,09 salah, 3,19 ini boleh ya. Kemudian 4,19 terlalu besar. Otomatis langsung D. Kita buktikan yang berimpit ini adalah ini skala ke-9. Berarti ditambah saja 0, skala ke-9 berarti 0,09. Berarti 3,19 cm. Baik, sudah selesai. Demikian teman-teman sekalian pembahasan soal materi pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Mudah-mudahan memudahkan kita dan untuk memahami cara menyelesaikan soal-soal pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.